Jadi ini populer, disukai, rendahan, untuk menyenangkan orang, dibuat untuk dirinya sendiri, untuk biar dikenal dan senang-senang. Itu makna populer. Kenapa sih pop culture ini harus dibahas serius? Nah, alasannya yang pertama, pop culture ini memang kadang orang menganggapnya alah budaya low, kelas rendah, alah apa lagu kok koplo itu, alah gitu, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa memungkiri yang kita sebut low itu, yang kita sebut inferior itu disukai banyak orang. Jadi ini kan menarik. Orang itu kan biasanya target yang kelas tinggi. Tapi enggak, kalau kasusnya pop culture ini orang ingin yang enak saja, nyaman saja, sehingga disukai oleh banyak orang. Jadi ini alasan pertama, wah ini menarik untuk dikaji. Gitu loh. Ini kadang kan kita terus, alah seleramu, selera rendah misalnya. Kok saya loh selera tinggi, enggak. Yang kita sebut rendah itu ternyata peminatnya banyak. Yang suka banyak. Nah ini alasan pertama. Alasan kedua, kita juga ada di situ. Saya bilang tadi ini eksistensial. Hidup kita hari ini. Siapa sih hari ini yang ndak WA-an, ndak Twitteran, ndak Instagraman, ndak semuanya punya mesti akun-akun media sosial. Meskipun kalau saya ndak punya semua. Saya punyanya WA saja. Tapi kan terlibat di situ. Kadang-kadang baca sekali-sekali Twitter di rumah itu yang miliknya anak saya itu neng yo membaca sebentar terus males. Isinya orang gegeran, orang saling jatuh menjatuhkan, kubu sana kubu sini ingin saling baser-baseran dan lain sebagainya. Tapi yo itulah realitas pop culture hari ini. Nah, kita di situ, kita tenggelam di situ. Itulah mengapa tema ini menarik dibahas. Yang ketiga, fenomena pop culture ini membingungkan. Tidak bisa ditebak. Mana yang kemudian booming, viral, disukai, itu kan kita tidak bisa menebak. Wah, orang Indonesia ini sukanya yang gini-gini deh. Tapi nanti meskipun tiba-tiba beda. Jadi kayak film itu loh, kadang-kadang film ini loh kayak gini isinya tapi kok laku keras. Sementara ini film yang ini luar biasa. Mungkin isinya, ceritanya, aktor aktingnya, tapi kok enggak laku ya. Nah ini pop culture. Kadang-kadang yang ada film yang isinya cuma bikin kaget dok. Kan ono itu kan film-film yang isinya bikin kaget saja. Tapi laku keras. Ceritanya bisa ditebak. Tapi ono film ceritanya rumit, luar biasa. Tapi tidak laku. Kayak lagu-lagu itu, syairnya begitu-begitu, tapi laku. Jadi, nah ini yang menarik untuk dibahas. Apa sih yang menyebabkan terus ini jadi laku? Jadi budaya yang dikenal sebagai pop culture. Yang keempat, pop culture itu interdisipliner. Interdisipliner itu ya menyangkut banyak bidang. Jadi berhubungan dengan sosial, dengan budaya, dengan politik, dengan ekonomi. Politik kadang-kadang ya memanfaatkan pop culture. Besok kalau kampanye itu mungkin ada pakai musik dangdut, pakai koplo sebagai hiburannya, pakai organ tunggal dan lain sebagainya. Jadi ini kan lintas ada politiknya, ada ekonominya tentu saja. Pasti pop culture ini jadi kendaraan untuk memperoleh banyak keuntungan. Ada sosialnya, kita berkomunikasi dengan itu. Bisa dibayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti budaya-budaya pop hari ini, itu mungkin obrolannya juga sering tidak nyambung. Misalnya saya tadi ngomong, ojo dibanding-banding kayak itu. Itu ngomong apa Pak Faiz? Tiba-tiba kok tidak boleh dibanding-bandingkan. Ini tentang apa? Tidak, itu kalian akan disebut orang ketinggalan zaman.
Karena zamannya sekarang itu. Nah, itu yang disebut interdisipliner. Kemudian yang terakhir, pop culture itu kompleks, tidak sesederhana kelihatannya. Jadi ada banyak sekali variabel-variabel yang terlibat di sana karena tadi interdisipliner. Baik, jadi ini latar belakangnya. Ini mungkin ada teman-teman yang ini kan sebagian besar mahasiswa ingin membahas pop culture tertentu, latar belakangnya ini. Kenapa sih pop culture itu harus dibahas? Mungkin ada yang pengen nyusun tesis atau skripsi tentang pop culture. Proposalnya yang awal kalimatnya ini ya, bagian kenapa kok pop culture harus dibahas. Oke, itu memudahkanmu bikin latar belakang masalah. Lanjut. Sekarang maknanya. Pop itu kan tadi populer. Ini kalau maknanya populer itu bisa banyak disukai orang. Ini yang paling terkenal. Bisa juga populer itu rendahan. Jadi menarik ya kalau buka kamus ternyata populer juga berarti jenis kerja rendahan. Kenapa sih? Karena populer itu di mana-mana ada. Kalau di mana-mana ada, ya ndak elit. Yang disebut tinggi itu kan biasanya yang jarang. Baju saja kalau ada yang kembali kan kalian, waduh, akeh tunggale. Jangan kadang-kadang nama kan juga begitu. Wah, jenenge kok podo, jeneng pasaran kuwi misalnya. Nah, itu justru yang jarang itu yang disebut elit. Maka populer itu karena ada di mana-mana dianggap ala itu level orang kebanyakan. Bukan level kita. Nah, jadi makna keduanya populer itu justru rendahan. Yang ketiga, tujuannya biasanya untuk menyenangkan orang saja. Dan memang dibuat untuk senang-senang. Budaya yang dibuat untuk dirinya sendiri bersenang-senang. Jadi ini populer. Disukai, rendahan, untuk menyenangkan orang. Dibuat untuk dirinya sendiri, untuk biar dikenal dan senang-senang. Itu makna populer. Kita lanjutkan. Nah, sekarang definisinya. Ada 4 definisi. Ini saya ambil dari John Story karena temanya John Story yang saya bahas malam hari ini. Ada 4 definisi tentang pop culture ini. Semuanya benar. Meskipun yang paling populer yang keempat. Yang pertama, budaya populer itu budaya dari rakyat, oleh rakyat, disukai rakyat. Ini populer, jadi budaya yang sumbernya kita, kemudian kita kan rakyat, oleh kita dan untuk kegembiraan kita bersama. Ini definisi pertama. Definisi kedua, budaya populer itu lawan dari high culture. Tadi sudah dijelaskan ya, ada budaya adiluhung, kelas tinggi, ada golongan masyarakat rendah. Istilahnya Story ini sisa-sisa peradaban elit yang luhur dan terhormat. Nanti ada penjelasannya bagaimana budaya populer ini kadang sebenarnya perlawanan dari orang biasa terhadap orang-orang elit. Jadi kalau orang elit itu kan agak merasa tinggi, merasa khusus, merasa dia di atas segalanya. Nah, perlawanan dari orang-orang kelas rendah dalam tanda petik ini antara lain lewat budaya populer. Ala budaya adiluhung, budaya kelas tinggi apa ndak nyaman, ndak enak. Enak kita ini loh santai. Enak bisa bebas joget, bebas goyang, bebas. Ini jadi istilahnya resistensi terhadap high culture. Perlawanan terhadap high culture. Itu budaya populer. Kalau budaya kelas tinggi kan kadang-kadang jalannya saja diatur, ngomongnya saja diatur, kemudian apa-apanya diatur. Kayak kalau opera, teater itu kan segalanya diatur sampai detail. Nah, kalau budaya populer lebih cenderung suka-suka. Nyari enak saja, nyari nyaman saja. Jadi definisi kedua dia lawan dari high culture
Dan ketiga, budaya pembebasan dari hegemoni oleh masyarakat kelas minor tadi, kelas rendah. Jadi kritik terhadap yang menghegemoni. Jadi kan dalam hidup ini kan biasanya ada tatanan-tatanan. Jadi kita boleh begini, tidak boleh begitu, harus ini, tidak boleh itu. Nah, pop culture ini dalam rangka menggugat itu. Hidup kok diatur-atur sampai jelimet, sampai rumit. Sudahlah, kita nyanyi saja, senang-senang saja. Lost doll saja, pokoknya santai. Jadi ini gaya budaya populer. Dan yang terakhir definisinya, budaya populer itu budaya yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga nama lainnya adalah budaya massa. Dan definisi keempat ini yang paling banyak dipakai. Jadi budaya populer ya budaya massa. Budaya orang banyak. Nah, bentuknya budaya pop itu ada banyak sih sebenarnya kalau teman-teman. Musik, TV, olahraga, permainan, game, komik, dan lain sebagainya. Jadi yang dalam hidup kita hari ini ya sebagian besar kita pegang di HP. Itu kan ada segalanya sekarang. Itu biasanya isinya pop culture. Budaya-budaya pop. Lagu apa yang sedang tren hari ini, film apa yang sedang booming, kemudian game apa yang sedang disukai, olahraga dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk dari budaya populer. Oke, ini ono jahe, ini termasuk budaya yang adiluhung. Karena memanfaatkan itu. Kalau budaya populernya tidak kayak gini bentuknya, tidak geperan sendiri. Budaya populernya sasetan. Sekarang kan banyak jahe yang sasetan itu. Lebih mudah, lebih simpel. Baik, jadi bentuknya kenal ya. Paling tidak sampai di sini teman-teman ngerti, oh itu toh yang dimaksud budaya populer. Sebelum nanti kita analisis ya. Jadi barangnya itu. Kalau menurut saya sih budaya populer itu hari ini 100% bisa ada di HP kalian. Apakah itu musik, film, televisi, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita mulai masuk analisis-analisis. Yang pertama, tentang popularitas yang disebut populer tadi. Indikatornya populer itu secara umum ya, cirinya populer atau tidak itu biasanya 4. Banyak dilihat, banyak dikonsumsi, banyak tampil di media, banyak diomongkan dan didengar. Jadi itu 4 cirinya. Mana yang paling banyak diomongkan, dia mencapai popularitas. Dia sampai pada level budaya populer. Apa saja, bahkan berita itu. Kalau sudah nyampe budaya populer itu sudah analisis tidak karu-karuan ngalor ngidul, yang penting orang seneng. Meskipun kasus serius misalnya kasus apalah pembunuhan antar polisi misalnya. Oh itu kan sekarang jadi pop, diomongkan di mana-mana sampai muncul meme-meme, gambar kartun-kartun, gambar lucu-lucu. Itu derajatnya sudah populer. Jadi banyak diomongkan, banyak dilihat, banyak dikonsumsi. Indikatornya itu. Hari ini kan semua orang mengejar ini, mengejar popularitas yang kita sebut viral itu kan. Ingin populer. Kadang-kadang kita kalau habis posting kan sebentar-sebentar dilihat. Sudah berapa yang ngelihat ya? Sudah, iya kan? Sudah berapa yang nge-like? Kok enggak ada yang komen ya? Kok enggak ada? Ya. Kita ingin populer. Jadi karena indikatornya memang itu. Berapa banyak dilihat, berapa banyak masuk media, berapa banyak dikonsumsi, didengarkan orang. Jadi budaya populer itu kebenaran yang dasarnya adalah benarnya orang banyak. Jadi semakin banyak
akses orang, semakin banyak dilihat orang, itu dianggap dia semakin benar, semakin baik. Jadi seburuk apapun karya, kok terus diapresiasi banyak orang, ya dia akan disebut sebagai baik dan populer. Jadi kayak sekarang misalnya lomba apalah, yang kayak idol-idol itu, yang mencari bibit penyanyi dan lain sebagainya, itu kan yang menilai kan orang. Berapa banyak orang yang vote, berapa banyak orang yang milih dan lain sebagainya. Jurinya malah tidak punya kuasa, jurinya bisanya ngomentari dok. Bisanya saya yes ya, saya no ya, bisanya ngono dok. Tapi tidak menentukan nasibnya, yang menentukan apa? Vote-nya. Kenapa? Karena ini budaya yang populer. Semakin banyak dilihat orang, disukai orang, ya berarti itu baik. Meskipun fals orangnya, tapi kok yo yang vote banyak, dia bisa menang. Jadi meskipun kontenmu itu jelek, tapi kok yo terus kebetulan banyak yang nge-like, banyak yang melihat, ya dia dianggap sesuatu yang baik, yang populer. Nah, jadi indikatornya itu. Kemudian ya kalau ini pemicunya, untuk bisa populer kata John Story itu biasanya jalannya 5 ini. Yang pertama, iklan yang baik. Cara mengiklankan. Kalau kalian bikin konten kan bikin thumbnail yang kira-kira menarik orang. Jadi kan misalnya yang ngaji filsafat ini kan banyak yang motong kecil-kecil. Kemudian saya tidak ngomong itu tapi dikasih judul yang seperti itu. Misalnya saya sering ngomong, saya itu masuk ke dunia filsafat seperti tersesat di dunia, tersesat dalam kebenaran. Nah, terus judulnya nanti di YouTube, Pak Faiz ngaku sendiri kalau sesat. Loh. Jadi, meskipun isinya nanti orang baru sadar, oh iya ya. Nah, jadi itu iklan yang baik. Orang jadi penasaran. Oh iya kok Pak Faiz ngaku dewe sesat. Begitu didengarkan alah. Jadi kayak hari ini kan kalau beli buku misalnya kalian, judulnya bagus luar biasa, covernya bagus. Cuma diplastiki, kalian tidak ngerti isinya apa. Jadi kalian, wah ini kelihatannya bagus. Begitu dibawa pulang dibaca, walah isinya cuma kayak gini. Itu berarti apa? Advertising yang sukses. Jadi iklan yang bagus, yang menarik. Atau seandainya tidak bagus, agresif. Kata Story. Agresif itu berarti terus-terusan. Kayak kalian misalnya baca apa, lagi surfing apa, nyari-nyari apa itu. Iklan itu terus muncul. Buka TikTok keluar itu. Nanti buka reel di Instagram keluar itu lagi. Lama-lama menurut kalian, wah ini iki opo sih kok mentu terus-terus kalian ngeklik. Nah itu namanya agresif marketing. Nanti ada apa-apa ya kayak dikit-dikit Shopee, dikit-dikit apa gitu kan, iklannya agresif sekali. Akhirnya kan sadar tidak sadar terus tiba-tiba kalian ngeklik, tiba-tiba kok menarik ya ini, ada promo apalah itu, terus kamu klik dan lain sebagainya. Itu namanya agresif marketing. Demi apa? Popularitas. Ya tidak hanya dagangan, tidak hanya konten, bahkan ya konten ngaji, konten apa saja semuanya itu kan sekarang butuh dua ini, advertising dan marketing. Ada lagi yang ketiga, meet current needs. Kalau ini memang dibutuhkan. Hari ini orang butuh itu dan kebetulan yang kita tampilkan isinya itu. Berarti ini memenuhi kebutuhan kita. Meet current needs. Jadi misalnya hari ini nih orang sedang butuh informasi tentang teori-teori konspirasi misalnya. Konten kita isinya itu, otomatis ya konten kita akan diklik orang. Kalian kan kalau mau bikin konten kan selalu mikir ini orang-orang kira-kira pas butuh apa ya. Nah, yang keluarnya terus itu. Nah, ini namanya meet current need. Kemudian yang keempat,
inovasi. Kalau inovasi ini memang merangsang ingin tahunya orang. Ada hal baru yang ditawarkan, ini namanya inovasi. Ya inovasi membuat orang ingin tahu. Dan yang terakhir collective consciousness. Collective consciousness itu kesadaran kolektif yang nyambung dengan kesadaran orang hari ini sebagian besar. Itu namanya collective consciousness. Misalnya, ya saya bilang tadi, sedang rame-ramenya kasus pembunuhan antar polisi tadi, kalian bikin konten tentang itu. Kalian bikin konten yang isinya analisis-analisis, analisis CCTV-nya, analisis gesturnya, analisis apanya. Nah, itu mesti laku. Kenapa? Kesadaran kolektifnya orang hari ini itu. Nah, jadi pemicunya ini. Kalau ingin populer, kalian perhatikan 5 hal itu. Inovatif, sesuai kebutuhan, cocok dengan kesadaran hari ini, atau kalau tidak 3 itu, ya marketing dan iklannya yang bagus. Jelek tapi marketingnya bagus, bisa menang, bisa laku. Baik, jadi ini analisis untuk popularitasnya. Dari mana sih kok tumbuh jadi populer? Itu ya dari pemicu dan indikator tadi.